Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar kartu prakerja, yaitu tentang survei evaluasi kebekerjaan kartu prakerja. Ya, yang dimana kawan-kawan yang udah lolos gitu ya, sudah bisa ataupun sudah bisa bersiap-siap nanti untuk mengisi evaluasi dari kartu prakerja. Yang dimana survei kepekerjaan ini dilaksanakan selama 3 kali, yang masing-masing itu diberikan insentif 50.000. Ya, jadi 50.000 selama 3 kali berarti 150.000. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see that. Oke ya, jadi seperti gue bilang tadi, di sini aku bakal kasih info seputar survei evaluasi yang pertama gitu bagi kawan-kawan yang sudah lolos kartu prakerja, khususnya gelombang 12. Karena dalam 4 hari ke depan, yaitu di hari Rabu ya, kalau itu kita hitung dari tanggal 10 ini kan tanggal 14 tuh. Nah, jadi buat kawan-kawan yang gelombang 12 khususnya bisa cek video ini ya. Dan di sini aku bakal kasih gambaran bagaimana sih cara mengisi survei kepekerjaan yang pertama ya. Nah, jadi ini ya, seperti gue bilang tadi, survei kepekerjaan itu dibuat sebanyak 3 kali. Ya, masing-masing itu sebesar 50.000 uang insentifnya. Ya, jadi totalnya 150.000 untuk 3 kali survei. Nah, biasanya gitu ya, kalau yang kami dulu di gelombang 1 sampai 3, gelombang 1 sampai 3 itu setiap bulan surveinya dilakukan. Ya, di sini kita bisa cek ya. Ini bulan Agustus, kemudian Oktober, kemudian November. Nah, namun seiring waktu berjalan, survei kepekerjaan ini bahkan yang gelombang 9 sampai ini ya, gelombang 9 sampai 11, survei kepekerjaan itu tidak 3 bulan, tapi langsung tiga survei itu dalam waktu 1 bulan, dipercepat. Nah, untuk yang periode tahun 2021 ini aku nggak tahu apakah bakal dipercepat juga atau enggak gitu. Bahkan di gelombang 1 sampai 3 tunggu sampai insentif ke-44 itu cair ya, baru bisa muncul. Nah, kalau ku lihat dari 2021 ini gitu ya, survei kan banyak yang dipercepat dan insentif juga banyak dipercepat. Nah, bisa jadi kemungkinan survei kepekerjaan ini dilakukan dalam waktu dekat gitu, atau hanya dalam waktu 1 bulan April ini kemudian muncul ketiga-tiganya surveinya. Nah, maka dari itu kalian harus sering-sering cek ya, sering-sering cek survei kepekerjaan di akun prakerja kalian. Jadi kalian dalam waktu seminggu tuh usahakan selalu cek akun prakerja kalian. Karena apa? Survei kepekerjaan ini munculnya dia awal ketika kita login gitu. Jadi dia nggak ada pemberitahuan ke email atau apa gitu. Biasanya langsung aja di akun prakerja kita gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Dia bakal muncul notifikasi di akun prakerja kita. Itu nih dia survei 1, evaluasi kamu akan muncul di dashboard dalam waktu 4 hari. Seperti aku bilang tadi, untuk gelombang 12 yaitu 4 hari lagi ya. Kemudian untuk kawan-kawan yang gelombang 13, 14, 15, 16 itu kalian bisa cek sendiri di akun prakerja kalian berapa hari lagi surveinya itu bakal muncul. Nah, kalau ada yang nanya, "Bang, kalau misal dalam waktu 4 hari aku ngerjakannya di tanggal 15 atau 5 hari kemudian 5 hari kemudian atau lebih gitu, apakah berpengaruh atau angus?" Enggak ya. Jadi sebenarnya limit waktu ini sebenarnya hanya sebagai ini ya, sebagai pengumuman bahwasanya dalam waktu 4 hari kalian sudah bisa mengisi. Nah, kalau misalnya kalian mau ngisi survei ini sebulan atau 2 bulan kemudian juga bisa, nggak ada masalah. Tapi nanti akan berpengaruh terhadap survei evaluasi yang kedua dan ketiga ya. Jadi kalau bisa survei ini kalau udah nanti muncul gitu, setelah-telahnya 3 hari itu udah kalian kerjakan aja gitu. Karena apa? Kalau survei yang pertama udah selesai, otomatis nanti survei kedua kan bakal menyusul. Nah, tapi kalau survei pertama belum kalian siapkan, otomatis survei kedua dan ketiganya bakal tertunda. Maka aku sarankan, nanti kalau udah muncul gitu ya, surveinya nanti, kalian isi aja langsung gitu. Nah, tapi biasanya, server overload, agak lemot atau agak susah, blank putih biasanya. Nah, itu kalian nggak harus dalam waktu nanti dibuka kan pada hari kemudian, udah tanggal 14 gitu lah. Tanggal 14 nanti dibuka ya nggak usah buru-buru kali.
besok lagi pun boleh gitu. Pokoknya pas waktu servernya oke, enak diakses, kalian gas terus. Tapi kalau lemot, ya nggak usah kalian paksa dulu gitu. Sebenarnya bisa aja malam hari, tapi kan terlalu memaksakan diri gitu ya. Lebih bagus dalam waktu seminggu tuh, ya udah kalian kerjakan aja, nggak ada masalah gitu ya. Oke, jelas. Nah, jadi gambarannya kalau buat kalian nanya gitu, kalau misalnya saldo pelatihan udah habis bang atau tinggal sedikit, apakah tetap muncul? Tetap muncul. Ya, sekali lagi, pelatihan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tidak mempengaruhi insentif dan juga survei. Jadi aman. Makanya selalu kusarankan, saldo pelatihan ini kalian gunakan aja gitu untuk kalian tukar pulsa untuk beli pelatihan. Sebagai contoh ini ya, kalian bisa gunakan untuk membeli pelatihan hingga dapat pulsa 70.000. Nah, kalian bisa cek sendiri video nanti di deskripsi gitu ya. Nah, jadi survei dan insentif ini nggak ada sedikit pun pengaruh ke saldo pelatihan kalian gitu ya. Jadi survei ke-1, kedua, dan ketiga akan tetap muncul selama akun prakerja kalian bisa dibuka. Jelas gitu ya. Nah, kemudian survei, kalian nanya bang surveinya itu kayak mana sih gitu ya. Nah, surveinya ini sebenarnya lebih menanyakan gini ya tentang kondisi ekonomi kita, kemudian selama kita mengikuti program kartu prakerja ini bagaimana gitu. Nah, jadi sini aku bakal kasih contoh juga, karena dulu aku udah pernah buat videonya gitu ya. Kurang lebih kalian bisa cek selengkapnya di video aku yang nanti aku kasih linknya di deskripsi. Jadi kalian klik aja, kalian tonton, jadi gambarannya hampir sama. Mungkin ya beda-beda sedikit gitu ya, karena kan mungkin di tahun 2021 ini ada sedikit beberapa perbedaan gitu. Nah, makanya untuk referensi kalian bisa cek sendiri nanti di video di deskripsi ada aku kasih. Oke ya. Jadi survei kepekerjaan itu dia bakal muncul sendiri ya, kalau kalian buka akun kalian. Jadi tanggal 14 nanti kalian buka, dia bakal muncul seperti ini biasanya. Ketika kalian buka dashboard langsung muncul tuh survei kepekerjaan 1 program kartu prakerja. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Ya, jadi aku percepat nih. Nah, jadi dia bakal kasih notifikasi gitu ya. Kemudian kita harus klik iya nih, klik iya. Biasanya berpersetujuan dulu tuh. Kalau kita setuju, kita klik iya gitu ya. Barulah nanti kita bisa mengisi dan melanjutkannya gitu. Nah, kalau udah kita klik lanjut, biasanya kayak gini. Dia ada beberapa sesi pertanyaan gitu. Sebagai contoh yang pertama demografi gitu ya. Seperti jumlah tanggungan Anda, kemudian kondisi apa Anda tinggal gitu. Nah, jadi bervariasi yang pertanyaan gitu. Mungkin ada yang sama dan ada juga yang berbeda, nggak ada masalah gitu. Yang penting survei pekerjaan ini kalian isi apa yang mereka tanyakan. Dan satu lagi, survei pekerjaan ini tidak sama sekali mempengaruhi tidak mempengaruhi insentif. Kalau misalnya kalian salah jawaban nggak ada. Di sini nggak ada mengukur benar atau salah. Ya, jadi jawabannya ini bebas sesuai dengan kondisi kalian gitu. Ya, jelas ya. Jadi kalian nggak usah takut gitu kalau misalnya salah ngisi nih. Seharusnya sebagai contoh kita isi yang ini ya, ini nomor 4 nih. Apa status pekerjaan Anda? Misalnya gitu. Kita salah ngeklik lah kita bilang. Apakah berpengaruh atau nggak tetap cair? Tetap cair, nggak ada masalah. Yang penting kalian jawab semua pertanyaan yang muncul di ini tadi ya, di survei yang tadi. Oke, ini percepat. Dia juga ada seksi tanya tentang pelatihan. Nah, contohnya seperti ini. Apa metode penyampaian pelatihannya? Apakah nonton video doang atau ada webinarnya atau ada gabungannya seperti itu. Nah, jadi kalian jawab sesuai yang kalian jalani gitu, ya. Kemudian kan ini juga nih, apakah Anda mendapat sertifikat? Ya tentunya ada kan gitu. Nah, jadi kalian jawab aja sesuai dengan kondisi kalian. Dan sekali lagi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi insentif ataupun surveinya itu, karena bakal tetap cair. Yang penting kalian mengisi dengan data kalian sebenarnya. Sebagai contoh ini juga yang kita cek ya, seksi WB atau kesejahteraan keluarga juga ditanya gitu. Contohnya seperti ini. Pada jenjang keberapa keadaan keluarga Anda pada saat sebelum pandemi COVID-19? Nah, mungkin ini bulannya kan yang tahun lalu nih 2020. Nanti kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Gitu ya. Nah, jadi nanti ada juga mengukur tingkat kesejahteraan kalian gitu. Oke ya. Atau nanti selengkapnya, kalau misalnya udah buka, aku juga buat videonya gitu ya. Nah, kalau yang nanya, berapa sih Bang total pertanyaannya? Itu bervariasi ya.
Bervariasi maksudnya gini, kalau kalian misalnya antara si A dengan si B jawabannya beda, otomatis juga jumlah pertanyaan kan beda, kan dia akan menyesuaikan pertanyaan selanjutnya dengan apa yang kalian jawab sebelumnya. Jelas ya? Misalnya dari tingkat ini menganggur berapa lama gitu. Misalnya si A nganggur 3 bulan, si B nganggur 6 bulan, gitu otomatis beda. Gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ditanya berapa sih jumlah pertanyaannya, yang pasti 30-an ataupun lebih gitu. Ataupun bisa juga hanya 29. Tapi biasanya 30-an pertanyaan. Dan pertanyaan itu ya simple. Ya tentang kalian juga gitu. Ya. Dan setelah kalian mengisi sampai 31, ini contoh 31 ya. Barulah kalian bisa klik selesai ya contohnya. Ini kan contoh nih kalian tengok sendiri ya. Seperti bilang tadi, pertanyaan ini nggak fokus satu atau dua template gitu. Jadi dia bakal update pertanyaan sesuai apa yang kalian jawab sebelumnya. Gitu ya. Jadi kan tadi 31 tuh sebelumnya, karena dia klik ya, makanya keluar lagi pertanyaan selanjutnya sampai 32. Nah, jadi kalau misal tanya jumlahnya beda-beda memang gitu. Sesuai dengan apa yang kalian jawab sebelumnya gitu ya. Ini kita lihat sendiri. Oke, nah ini. Dia sampai awalnya 31, akhirnya jadi 33 pertanyaan. Oke, kemudian kita klik selesai. Oke, selesai. Nanti biasanya dia bakal loading otomatis. Oke, nah loading otomatis dan akhirnya dia buka ini lagi dashboard prakerja kita dan nggak langsung muncul di bagian ini ya, di bagian insentif. Jadi kan tunggu waktu beberapa hari baru muncul nanti jadwal insentifnya. Ya, jadi biasa insentifnya tuh kayak gini. Nah, pertama insentifnya masih tetap yang 600.000. Nanti beberapa hari kemudian baru diupdate nanti ada 50.000 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai nggak langsung muncul. Ya, jadi jangan kalian tanya lagi, Bang, kok belum muncul, aku udah ngisi. Memang kayak gitu. Bilang tunggu dulu waktu sistem untuk generate. Kadang lebih cepat tuh hari ini ngisi, besok udah muncul. 1 kali 24 jam lah gitu ya. Nah, jadi kalau udah diisi biasanya langsung tampil ke bagian awal. Nah, dia bakal tampil ke bagian awal dashboard gitu. Dan biasanya ininya hilang. Nah, kurang lebih jadi kayak gitu ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian tengok di sekilas tadi, ya menjawabnya itu ya sesuai dengan kondisi kalian gitu. Jadi nggak ada cerita kalau misalnya kalian salah ngisi apakah cair atau enggak, tetap cair dan tidak berpengaruh ke sertifikat kalian. Pokoknya aman gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu dulu ya info seputar survei evaluasi ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin kalian tanyakan, bisa komen di bawah. Atau ada yang tips atau trik lainnya, juga kalian bisa komen di bawah. Jadi, jangan lupa kalian share dan juga subscribe ya. Kalian tekan tombol merah ini. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.